Itu. Lagi pula 25%-nya itu tuh mau saya tabung tante buat biaya nikah saya sama Michelle. Idih, nggak ada nikah-nikahan, apaan lu pikir kejauhan? Kan kita jodoh, lu. Bahagia. Iya. Ibu, oh, maafin El, PL mati jadi nggak bisa ngabarin. Iya, nggak apa-apa sayang. Yang penting kamu pulang dengan selamat. Halo tante. Makasih ya udah nganterin El pulang. Sama-sama tante, nggak usah bilang makasih itu udah kewajiban saya sebagai manajernya Michelle. Megang, masa dengerin? Manajer? Iya, saya sekarang udah jadi manajernya Michelle tante. Jadi kalau tante butuh apa-apa untuk Michelle atau ada keperluan buat Michelle, hubungi saya aja tante. Itu nggak usah didengar bu. Oh iya, ini honor L, Honor apa? nyanyi. Honor nyanyi? Oh iya, El lupa cerita. Jadi mulai sekarang El itu di kafe bukan jadi waitress lagi bu, tapi sebagai penyanyi. Dia tiap hari bakal live perform sana. Dan itu berkat saya yang manajer. Ya, yang itu nggak usah didengar aja. Jadi bagaimana, ibu setuju? Ibu setuju. Apapun yang kamu lakukan, yang penting kamu senang dan gak ganggu sekolah kamu, ibu pasti setuju. Oh ya, dari honor ini El udah potong 25% sesuai dengan yang dia minta. Jadi 25% buat botol kecap, 75% buat El. Iya, itu kesepakatan kita berdua tante ya. Kita sembari belajar profesional itu. Lagi pula 25%-nya itu tuh mau saya tabung tante buat biaya nikah saya sama Michelle. Idih, nggak ada nikah-nikahan, apaan lu pikir kejauhan? Kan kita jodoh. Lu lihat nggak sih hari ini aja kita tuh pakai bajunya senada gitu. Terus sama, gue pakai jeans, lu pakai jeans. Dalamannya lu berwarna, gue juga. Gue baru kali-kali ini kan. Ya serah lu, gua juga nggak tahu kalau gua bakal pakai baju kayak begini. Itu namanya jodoh. Gak usah nyolek-nyolek banget. Oh ya bu, El boleh nggak ngambil 100.000 aja buat El nabung. Sisanya buat ibu nih. Sayang, ini buat kamu semuanya, ya. Kok semua buat El? Kan yang lebih butuh ibu buat bayar utang. Sayang, ibu nggak butuh. Ini kan hasil kerja keras kamu. Jadi kamu berhak untuk memilikinya, ya. Ya udah, kalau kayak gitu ibu simpanin boleh nggak? Soalnya El punya mimpi kalau El nanti sukses, El mau beliin ibu rumah, jadi kita nggak perlu pindah-pindah deh. Gak nyangka gue sama kerupuk kulit. Ternyata dia punya mimpi yang mulia banget untuk orang tuanya. Amin ya robbal alamin. Pokoknya ibu selalu doain kamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan terkabul. Amin. Beruntungnya Michelle yang masih punya kekuatan doa dari seorang ibu. Boleh ikutan pelukan nggak? Ngapain? Mau peluk? Iya. Nah ini cocok. Tuh peluk aja ini. Kok ini sih? Nyangkut. Tuh, itu namanya jodoh. Tapi gue masa meluk ini sih, lu gimana? Ya iya bagus juga. Apa kata orang, masa cowok ganteng dunia akhirat meluknya tembok begini? Oh yang ngomongin tentang cowok ganteng dunia akhirat. Itu Tante, bentar dulu tante. Tante, aku baru ingat aku harus pulang karena udah malam banget tante. Lah kok buru-buru? Udah malam, udah malam. udah malam tiba-tiba. Sabar dulu. Kucing. Lu mau kemana? Mau pulang, udah. Gua belum selesai ngomong. Jadi tentang itu. Udah. Gua tahu lu tuh pasti capek banget ya. Lu butuh istirahat. Gua pun juga butuh istirahat. Jadi besok pagi tuh otak gue fresh mikirin strategi apa lagi nih yang bagus buat artis gue. Gitu tante. Saya pamit ya tante ya. Take down video gue. Udah.
sama lo ya. Kartu lo tuh masih ada di gue. Soal Tante Pretty itu siapanya lo. Jadi lo jangan coba-coba musuhin gue atau ngindarin gue. Rin, lo sebenarnya mau apa sih dari gua, hah? Gue mau lo kasih tahu gue apa rencana lo sama Tante Pretty. Karena kemarin gue liat Michelle, dia ketemu sama seseorang. Dan dia itu kenal sama Tante Pretty. Pasti yang Arin maksud itu Mas Ju. Rin, lo sebenarnya mau apa sih dari gua, hah? Gue mau lo kasih tahu gue apa rencana lo sama Tante Pretty. Karena kemarin gue liat Michelle, dia ketemu sama seseorang. Dan dia itu kenal sama Tante Pretty. Pasti yang Arin maksud itu Mas Ju. Al, kok lo bengong sih? Jawab dong pertanyaan Arin. Oke. Sebelum gua jawab, gua mau nanya dulu. Apapun rencana gua itu, gak ada hubungannya sama lo. Terus kenapa lo kepo banget sih? Ya terserah gue dong, gue mau kepo atau enggak juga gak ada hubungannya sama lo. Udah deh, gak usah ngalihin pembicaraan, jawab aja. Rin, gue yakin lo pasti kepo karena menyangkut Michelle kan? Rin, lo bisa gak sih stop ngurusin hidupnya Michelle, hah? Gak bisa. Kenapa? Ya karena gue gak suka liat Michelle bahagia di atas penderitaan gue. Gue juga gak rela Al liat dia deket-deket terus sama Rifki. Gi, habis jalan ya sama Michelle? Iya. Gi, Papa boleh tanya soal Michelle. Apa Michelle masih kerja di kafe setelah dia viral dan masuk TV? Masih. Cuma dia kerja di kafe itu bukan jadi waitress lagi, tapi udah jadi penyanyi. Nah, dia bakalan ya nyanyi-nyanyi di situ lah. Papa senang dengarnya. Kalau dia sudah jadi penyanyi, berarti dia perlu seorang manajer yang untuk mengatur pekerjaannya. Iya. Apa kamu sekarang yang jadi manajer dia? Hah? Ya sekarang Papa lagi ngomong sama manajer Michelle. Hebat, Papa bangga sama kamu. Usaha kamu ke Michelle itu mengingatkan Papa dulu ketika mengejar cinta almarhum mama kamu. Maaf ya, Pak. Rifki capek. Ke kamar duluan ya. Ya udah, kamu istirahat aja ya. Papa juga mau istirahat. Aku senang hubunganku dengan Rifki pelan-pelan bisa mencair. Tapi Rifki kelihatannya masih belum sepenuhnya menerima kepergian mamanya. Setiap aku singgung tentang almarhum mamanya, sikapnya langsung berubah. Kak, kamu tenang aja ya. Papa kamu kayaknya sudah membaik. Gue takut banget kalau papa kambuh kayak tadi. Gue takut kehilangan papa. Kak, Kak, kamu masih pikiran sama papa kamu ya? Atau kamu masih keberatan buat ngelanjutin acara pertunangan kita? Mau gak mau, acara pertunangan kita tetap harus dilanjutin, Fer. Walaupun gue belum siap banget. Karena gue gak bisa ngelihat papa kamu kayak tadi. Aku tahu, Kak. Kamu berat untuk ngelakuin hal ini. Tapi aku janji sama kamu gak akan salah ngambil keputusan ini. Aku janji akan ngebahagiain orang yang aku sayang. Yaitu kamu.
Yaudah kalau kayak gitu ibu simpanin boleh nggak? Soalnya El punya mimpi kalau El nanti sukses, El mau beliin ibu rumah, jadi kita nggak perlu pindah-pindah deh. Janji gue akan berusaha dan berjuang terus sampai mimpi gue ini terwujud. Bu, kayak tadi El ketemu Mike deh. Cuman nggak mungkin sih di kafe soalnya. Tapi kalau misalnya itu beneran Mike, gimana? Ya? Oh ya, ibu lupa cerita sama kamu. Jadi semalam ibu tuh ketemu sama Mike. Jadi kan semalam HP ibu tuh kejamretan. Nah Mike itu yang nolongin ibu. Terus ibu nggak apa-apa nggak cerita sama El? Ya ibu sih nggak apa-apa. Tapi kamu tahu nggak? Mike itu nanyain kabar kamu. Udah lah, nggak usah dipeduliin. El juga udah nggak peduli sama dia. Nggak usah dibahas, nggak penting. Mau waktu sama energi. Tapi kalau dia minta balikan lagi sama kamu gimana? Ya El nggak mau lah. Lagian kan pas itu El pernah ngasih dia pilihan, jangan milih El, ya udah terima konsekuensi aja. Udah, biar ibu yang beresin ya. Nggak usah, biar El aja Bu. Sayang, nanti kamu telat ke sekolahannya ya. Udah. Udah El tuan ya Bu. Ibu. Dadah. Hati-hati ya sayang. Udah. Hai, selamat pagi. Lu dari kapan di sini? Ya, sekitar 10 menit yang lalu lah. Lu nggak bisa ngetok emang? Ini caranya nih. Bisa, bukannya nggak bisa, tapi gue nggak mau karena gue mau kasih kejutan buat lo. Lo kan artis gue sekaligus jodoh gue. Lu kalau masih ngecap, gue pergi sendiri ya? Ntar, iya, ayo, jalan kita langsung berangkat. Selamat pagi ibuku yang selalu cantik. Ibu, lu siapa manggil nyokap gue ibu-ibu? SKSD banget lu, nggak usah sok deket sok kenal ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini kan gua tuh lagi latihan buat nanti ke depannya. Betul nggak tante? Boleh kan? Boleh. Ibu izinin. Udah deh, kalian tuh nggak usah ribut. Sekarang kalian berangkat, ntar terlambat loh. Tuh, dengerin. Ibu lu aja paham, masa lu nggak pahamin gue sih? Kerupuk kulit gimana? Nih, lu tuh hari ini gua itu jadi perwakilan dari kelas IPS untuk menyambut anak pindahan itu loh, anak pertukaran. Anak pertukaran. Ya udah, ayo. Jadi kita nggak boleh telat. Ya udah, kalau takut telat kenapa lu nggak langsung aja ke sekolah? Kenapa mesti kesini dulu? Bu, ini anaknya gimana sih, Bu? Kan dijemput tuh harusnya bilang makasih, seneng gitu. Ini malah ngomel-ngomel terus, ini gimana sih? Udah, kalian tuh jangan ribut terus. Ntar kalian jatuh cinta loh. Kan udah mulai botol kecap ibu kayak gini. Mau jadi pergi nggak nih buruan depan motor? Itu namanya udah dapat lampu hijau. Bener gak sih, Tante? Bener gak sih, Bu? Iya. Udah gua masuk nih, gua nggak jadi. Iya. Makanya buruan depan motor. Iya. Itu nggak salim, wah parah banget. Wah, iya. Oh, enggak. Aku tuh sebenarnya ini aja, minta diingetin aja sebenarnya. Oh iya, boleh. Tunggu dong. Lalu dulu dong. Iya, kamu hati-hati ya sayang. Udah. Botol kecap biasa kayak gitu dimana aja Bu? Ibu, aku antar anaknya. Idih, gua geli denger lu ngomong kayak. Kan berantemnya nggak kelar-kelar. Gua mau turun dikit rambut. Lihat kan, Bu? Tapi kalau nggak berantem nggak seru. Mbak. Botol kecap, hampir kena muka gue. Sengaja. Nah, yuk. Berantem kok nggak kelar-kelar sih kalian ini. Minggir. Lu ngapain sih? Muterin motor lah. Iya. Idih. Let's go. Masa Bu dia pingin so-soan gitu. Duluan ya Ibu. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
rambut gabut. Wajah. Sini. Wah, gak ngajak-ngajak. Apa ini? Ayo cepat. Duduk aja lah. Hai. Biasa aja. Biasa saja. Biasa saja. Santai dong. Udah. Farel, Nadif. Udah. Lagian sih. Selamat pagi, brotherku. Wais, itu kayaknya beta lihat masih seperti hari-hari sebelumnya ya, Bung. Muka itu tidak cerah, mendung, terus apa lagi? Murung-murung. Div, biasalah. Masih galau, gagal move on. Sakit. Oh, nih, beta bilang ya buat Ale. Hidup itu tuh cuma satu kali saja, Davi. Jadi Ale jangan isi dengan kesedihan karena Ale gagal move on. Hey, wajar dong Davil gagal move on. Kita itu dari SD diajarin untuk menghafal dan mengingat, bukan untuk melupakan. Ember. Awasin dulu tasnya. Kawan-kawan. Tapi beta yakin sekali, Davin. Ale itu bisa move on. Seperti beta ini toh, yang pernah mencintai Nona Rifa, tapi sekarang beta memilih untuk move on. Walaupun beta tetap mencintai Nona Rifa, hanya sebatas sahabat. Berarti sekarang saingannya Farel udah gak ada dong. Ember. Mamai Ale. Gua tahu kenapa lu bisa move on. Kenapa? Pasti karena lu kepincut anak IPA itu kan si Bella. Mamai Ale ini toh punya pemikiran ini paling kacau sekali ya. Masa beta suka sama Bella? Itu hal yang mustahil, kawan. Udah deh lo, ngaku aja, gak usah gengsi deh. Ember. Itu tidak ember. Davin, supaya Ale tahu ya, beta ini lagi berusaha mendukung Ale biar Ale cepat move on. Dan Ale juga tahu toh beta ini sebagai Menteri Pertahanan Negara IPS. Jadi tidak mungkin lah beta tidak patuh sama peraturan itu. Ale bagaimana coba? Beta percaya kok. Dikit. Kepada seluruh siswa SMU 2 Garuda, diharapkan segera berkumpul di aula. Yuk kumpul yuk. Rifa, nitip ya. Woi, sabar dulu. Jangan dulu, bayar dulu dong. Woi, tunggu dulu. Kita punya kawan satu mana? Rifki. Gua nggak tahu. Ibu, ya sudahlah. Nanti istirahat sekalian beta bayar. Bayar dulu. Sudah. Terus kita gitu yang bayar, Farel. Bu, nanti ya Bu, dicatat dulu Bu. Ayo. Lapar mulu. Kantin nggak sih? Guys. Mau pada ada misal nggak? Kenapa lo nyari misal? Gua mau misal dampingin gua di acara penyambutan pertukaran siswa. Karena misal wakil ketua OSIS lo yang baru. Ingat Al, belum ada syarat terima jabatan. Jadi wakil ketua OSIS lo itu adalah gua. Lo kenapa ngegas gitu sama gua? Gua kecewa banget Al sama lo. Lo tuh gak pernah hargain gua. Padahal kita tuh udah sahabatan lama banget. Masa lo nyingkirin gua cuma demi deketin misal? Ardi, kalau lo ngakunya sahabat gua, lo kan selalu support gua. Bukan malah marah kayak gini. Udah. Sah saja Lur, lo gak usah ngegas gitu. Ya udah brother, gak guna juga ngegas. Mending kita dukung Alino aja lah. Kan kalau misal jadi wakilnya Alino, kita dapat traktiran dari dia. Ya gak? Setuju. Kalau pada udah kenal gua kan, sejak kapan? Gua tuh nggak royal sama kalian. Yang penting, kalau pada selalu dukung apapun yang gua mau. Paham? Oke. Udah kalau gitu tosan dulu biar nggak selek. Alino dicariin Pak Basuki. Yaudah. Yuk, cabut. Thank you ya. Agoy aman. Ai kemana sini si Rifki ini? Selalu tidak disipilin. Hah?
Macam mana sih? Ini udah jam berapa nih? Udah jam berapa ini? Mana udah ditunggu? Pak, minggir Pak. Aduh, rep kau. Iya, saya lagi buru-buru ini Pak, lagi ada acara juga sekolah ini, saya udah telat nih. Dengar dulu, sini. Justru saya nunggu kau untuk acara itu yang di aula. Kau kenapa terlambat? Pak, gini Pak, sebenarnya saya tuh nggak telat Pak. Ya cuman kan saya harus jemput pacar saya dulu. Sedangkan pacar saya ini kalau dandan tuh agak lama Pak. Lu bisa nggak sih nyebar hoax? Gimana Pak Togar lu bisa nyebar hoax? Nggak ada Pak, nggak usah dengerin biasa botol kecap tuh ngomong kayak gitu. Kalian kalau berantem aja kompak. Mau saya suruh ngedance di lapangan? Jangan Pak. Kompak kali kau berdua. Kalau dihukum aja nggak mau. Lain kali yang disipilin dong. Langsung ke aula ya. Bapak ngapain masih di sini? Ini saya mau ke aula. Oh iya dah. Cepat. Iya. Kita biasa mau ngobrol dulu bentar Pak. Iya siap. Nanti kalau ditanya apa-apa mainkan yang benar. Iya Pak. Gatel banget ya. Suka banget nih nyebar hoax sembarangan, males banget gue lama-lama. Lu tuh yang gatal kalau nggak ngegas sama gue. Garuk. Gue sayang nih. Udah yuk. Ih, gebuk-gebuk manja. Gabut banget sih, Bel. Sama, gue juga gabut. Mau ngapain lagi sih, astaga. Ih, keren banget. Aduh. Bel, ya ampun Bel, gue udah gabut banget ini, Bel. Sama, gue juga gabut. Ini tuh seminggu, tapi berasa setahun tau gak sih kalau diskors gini? Bel, ini udah hari keberapa, Bel? Hari kedua atau ketiga gak sih? Gue juga lupa ya. Ini gue udah menglelah tau gak sih di rumah. Tapi emang iya sih Rin, ternyata gak sekolah itu jauh lebih capek ya. Apa karena otak kita gak dipakai buat mikir dan belajar ya? Iya, itu mah wajar kali. Otak gue mah gue pakai terus kemana-mana juga. Emangnya lo kalau pergi-pergi otaknya ditinggal, makanya mikirnya lemot. Masih mending gue daripada otak gue dipakai untuk mikirin hal-hal jahat. Bercanda, keceplosan. Tapi gue masih kepikiran nih Bel sama si Aldino. Dia kenapa sih sekarang sok-sokan banget tuh di Guardian Angel and Michelle? Awas aja ya, kalau dia terus-terusan ngegagalin rencana gue, lihat aja tuh, kebusukan dia soal Madam Pretty bakal gue bongkar. Seperti yang saya sampaikan pada perwakilan murid IPA dan IPS sebelumnya, hari ini kita kedatangan siswa SMA Bhinneka dalam rangka pertukaran siswa untuk misi perdamaian. Dengan adanya misi perdamaian ini, saya harap tidak ada lagi kasus-kasus perpecahan antara IPA dan IPS. Permisi Pak. Tanpa mengurangi rasa hormat, beta rasa negara IPA dan IPS ini tidak bisa berdamai begitu saja Bapak. Hanya karena ada siswa baru yang mempersatukan kita. Karena perkara ini tidak mudah Bapak. Jadi orang lain itu tidak akan memahami dan mengerti aturan adat dan istiadat yang ada di SMA 2 Garuda ini. Jadi ini adalah Mohon maaf Pak, tadi Nadif itu cuma bercanda. Kita semua anak IPS di sini dukung banget kok Pak program ini. Iya kan Ki? Oh jelas. Iya. Walaupun kita anak IPS dikenal sebagai anak-anak yang akhlaklas kadang-kadang, tapi kalau soal solidaritas kita nomor 1 ya. Iya. Cukup. Jangan ada keributan lagi. Ini menyangkut reputasi sekolah kita.
Jangan sampai sekolah Bhinneka mencatat buruk akan sekolah kita. Semuanya ini akan menyangkut masa depan siswa dan siswi sekolah ini. Kalian paham? Paham, Pak. Pengumuman dari saya hari ini cukup sekian dan kalian silahkan kembali ke kelas masing-masing. Baik, Pak. Silakan. Ayo silakan semua. Langsung masuk ke kelas ya.